kesempatan ini saya akan membahas mengenai Yesus Kristus adalah Guru dan Tuhan berdasarkan Yohanes 13. Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, kata Rabi muncul 8 kali, yaitu terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 38 dan 49, Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 4 ayat 31, Yohanes 6 ayat 25, Yohanes 8 ayat 4, Yohanes 9 ayat 2, Yohanes 11 ayat 8. Satu kali memakai kata Rabuni, terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 16. Nah, pemakaian kata guru di sini muncul 4 kali. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 11 ayat 28, dan Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yesus sebagai Rabi dalam Injil Yohanes. Yesus dipanggil dan diterima sebagai Rabi bukan hanya oleh murid-muridnya saja, tetapi di sini Nikodemus juga memanggil Yesus sebagai Rabi. Yohanes 3 ayat 2. Para pemimpin Yahudi, Yohanes 8 ayat 4, dan oleh orang banyak, Yohanes 6 ayat 25. Di dalam kasus Nikodemus, boleh dikatakan bahwa Nikodemus ini mewakili orang-orang banyak. Di sini Nikodemus ini mengidentifikasikan Yesus sebagai guru yang diutus dan disertai Allah, dengan melihat dan menyaksikan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Yohanes 3 ayat 2. Nah, walaupun mungkin Nikodemus ini memahaminya hanya sebatas guru manusia seperti para nabi yang diutus dan disertai oleh Allah. Namun dengan demikian, pernyataan Nikodemus ini mengindikasikan bahwa ia telah melihat perbedaan antara Yesus dengan para rabi Yahudi yang lain, dengan melihat kuasa yang dimiliki oleh Yesus di dalam melaksanakan tanda-tanda perbuatan, dan bahkan mungkin lewat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Yesus memang berbeda dengan para rabi Yahudi, karena Yesus di sini menyadari akan keberadaannya sebagai seseorang yang diutus oleh Bapa dan memiliki otoritas rohani dari Bapa. Jadi Yesus tanpa belajar sebagai rabini. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang pada zamannya telah mengakui Yesus sebagai seorang guru agama, walaupun Yesus sendiri tidak belajar dari seorang rabi atau guru secara formal. Di sini ajaran Yesus sebagai guru jelas berasal dari Bapa yang telah mengutus Dia. Yohanes 7 ayat 16. Karena itu di dalam Injil Yohanes seringkali mengatakan bahwa segala sesuatu yang telah ia lihat dan dengar daripada Bapa, baik di surga sebelum inkarnasi maupun selama di dunia melalui persekutuan doanya yang terus-menerus dengan Bapa, itulah yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya dan murid-muridnya. Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 8 ayat 26, 38, 40, Yohanes 14 ayat 24, dan Yohanes 15 ayat 15.
Potret Yesus sebagai guru secara eksplisit dilukiskan di dalam Injil Yohanes. Menurut Silitonga, Yesus melakukan beberapa tindakan-tindakan pendidikan di dalam proses pengajaran dan pendidikannya, yaitu memberi teladan, memberi perintah, memberi larangan, memberi pujian, memberi teguran, memberi ancaman, dan memberi hukuman. Selanjutnya, di sini Nainggolan mengidentifikasikan tindakan-tindakan kependidikan dari Yesus, yaitu memberikan teladan langsung di dalam kehidupannya, mempunyai pengalaman rohani, dan mempunyai pengetahuan yang baik tentang iman Kristen. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru, Yesus selalu melakukan berbagai tindakan-tindakan kependidikan seperti memberi teguran, memberikan pujian, memberikan larangan, bahkan yang paling penting, Yesus memberikan teladan langsung kepada murid-muridnya. Penjelasan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Banyak tuduhan terhadap Kristen. Salah satunya tuduhan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai Allah dan bahwa orang Kristenlah yang mentuhankan Yesus. Di sini salah satu ayat yang menunjukkan pengakuan Yesus tentang ketuhanannya adalah di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di mana di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri menyetujui dan jelas berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi ayat ini merupakan salah satu ayat di mana Yesus mengakui ketuhanannya. Namun, bagaimanapun jelasnya, tetap saja ayat ini dicari-cari kesalahannya dengan tuduhan lain yang menuduh bahwa kata Tuhan di sini, Lord, dalam bahasa Inggris, ayat ini berarti Tuan, bukan Tuhan. Nah, saudara, benarkah tuduhan semacam ini? Secara umum, seorang tuan menunjukkan seseorang yang memiliki otoritas, seseorang yang memiliki kontrol dan memiliki kekuasaan atas orang lain. Dengan menyebut seseorang adalah tuan, berarti menganggap orang itu sebagai penguasa atau seseorang yang memiliki hak untuk mengatur. Nah, di sini pada zaman Yesus, kata tuan sering digunakan sebagai gelar penghormatan terhadap otoritas duniawi. Contohnya, ketika penderita kusta memanggil Yesus Tuhan di dalam Matius 8 ayat 2, dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus sebagai seorang penyembuh dan guru. Nah, kita bisa lihat juga di dalam Matius 8 ayat 25 dan Matius 15 ayat 25. Namun setelah kebangkitan, gelar Tuhan sebagaimana diterapkan pada Yesus menjadi lebih dari sekedar gelar kehormatan atau penghormatan. Jadi, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan menjadi cara untuk menyatakan ketuhanan Yesus. Nah, ini dimulai dengan seruan Thomas. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid setelah kebangkitannya, Thomas berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Nah, sejak saat itu, pesan para rasul bahwa Yesus adalah Tuhan
berarti bahwa memang Yesus adalah Allah. Pernyataan Yesus adalah Tuhan berarti bahwa memang Yesus itu adalah Allah. Yesus memiliki segala otoritas di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat 5. Yesus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Yudas 1 ayat 4. Bahkan sesungguhnya Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 17 ayat 14. Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan berkali-kali, misalnya dalam Lukas 19 ayat 31 dan Yohanes 13 ayat 13. Dan ketika kita membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita menemukan beberapa kali ketika Tuhan Yahweh dari Alkitab Ibrani disamakan dengan Tuhan Yesus oleh para rasul. Misalnya, Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik." Dan bagian itu disinggung di dalam 1 Petrus 2 ayat 3. Dan di sini menunjuk bahwa Yesuslah Tuhan yang baik itu. Yesaya 8 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 kita diperintahkan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dengan demikian, Yesus adalah Tuhan. Berarti kita berkomitmen untuk mematuhi Dia. Dari penjelasan ini jelas bahwa Tuhan di atas segala-galanya dan Tuhan atas segala Tuhan hanyalah Tuhan sendiri. Berarti Yesus memang adalah Tuhan. Ini adalah fakta kebenaran. Tidak peduli apakah orang mengakui fakta ini atau tidak. Yesus lebih dari Mesias, lebih dari juru selamat. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan suatu hari nanti ini akan terbukti dan tidak mungkin dapat disangkal lagi. Semua akan tunduk pada fakta kebenaran ini. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.